God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the thing He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the thing He has done. He has done. For the thing He has done. He has done. Hallelujah. We praise Your name. We praise Your name. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah yang luar biasa ini. Topik yang saya sampaikan kali ini adalah kami percaya GKKD Center Tuhan sudah berikan. Saya percaya kita semua percaya bahwa Tuhan sudah berikan GKKD Center bagi kita. Kita akan berdoa, kita akan percaya, kita akan berdiri dan percaya Tuhan yang akan menggenapi segala dana yang dibutuhkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami untuk GKKD Center. Tuhan akan melunasi cicilan selama 570 juta per bulan sampai 15 bulan. Kemudian 22 miliar untuk penyelesaian di tahun ketiga Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan yang menyediakan dan kami mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih Tuhan, saya akan sampaikan latar belakang kenapa kita perlu GKKD Center. Baik, saudara yang kasih Tuhan, 30 tahunan kita melayani Tuhan di kota Jakarta ini. Ya, kira-kira tahun 90-an kita start, ya, dan selama 30 tahunan ini fokus kita adalah misi. Kita gereja yang senang melakukan misi ke banyak tempat. Kita membuka pelayanan, kemudian menanam gereja di banyak tempat. Sehingga kita nggak punya gedung yang representatif untuk kita sendiri. Ya, ini puji Tuhan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita untuk Tuhan besar, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, hal yang kedua, kita menyaksikan, saudaraku, kami menyaksikan ada banyak tangisan di kota besar. Seperti kota Jakarta ini, tangisan keluarga. Ada banyak keluarga di ambang perceraian, di ambang bunuh diri. Apalagi pandemi, lebih banyak lagi keluarga yang bercerai, saudaraku. Ada banyak tangisan air mata anak-anak yang mengalami kepedihan karena orang tuanya bercerai. Kemudian kita juga menyadari bahwa Tuhan panggil kita GKKD untuk melakukan panggilan apostolik misi dan juga panggilan untuk remaja-remaja youth. Kita start pelayanan youth di kota ini, saudaraku. Ya, banyak youth, banyak ratusan SMA kita layani ketika awal-awal, saudaraku. Nah, kemudian kita juga sadar ada tangisan besar di ladang misi.
dan kekuatan kita tidak seberapa. Tidak mungkin satu gereja bisa melayani banyak hal di ladang misi. Kita butuh banyak gereja bersama-sama. Kita butuh memobilisasi, menggerakkan banyak gereja bersama-sama. Oleh karena itu saudara, kita butuh satu gedung yang representatif untuk kita melakukan kegerakan, kegiatan-kegiatan besar supaya terjadi kegerakan. We need a building where the revival begin. Haleluya saudaraku. Itulah GKD Center yang kita katakan GKD Center where the revival begin. Kita ingin dari GKD Center terjadi revival kemana-mana. Sebagaimana saudaraku kita lihat sekarang, kita akan lihat visi GKD Center. Kalau saya kembali kepada yang semula, saudaraku bisa lihat presentasi saya yang paling awal. Dari GKD Center mengalir banyak hal. Ada gereja-gereja bersama dibangun di banyak tempat. Ada banyak orang-orang bersatu, termobilisasi untuk misi. Ada banyak anak-anak muda yang dilawat. Ada banyak keluarga-keluarga yang dilawat. Itu slide saya yang pertama saudaraku. Nah, kemudian kita lihat apa visi GKD Center. Di mana revival kita percaya akan terjadi. Yang pertama tadi saya katakan ada 4 saudaraku, mobilisasi misi. Kita ingin mobilisasi banyak gereja, banyak yayasan, banyak pribadi untuk terjun ke ladang misi. Menjadi supporter, ambil bagian secara serius dalam ladang misi. Hal yang kedua, kita ingin punya satu gedung di mana kita bisa melakukan pengajaran-pengajaran pemulihan keluarga. Juga gedung ini akan ada counseling center saudara, di mana akan banyak keluarga-keluarga yang dilayani saudara, dipulihkan. Kalau ada keluarga-keluarga yang mau bercerai, datanglah ke GKD Center. Pasti berhasil, tidak jadi cerai dan dipulihkan. Amin saudara, amin, puji Tuhan. Dan hal yang ketiga, kita rindu youth atau teen spesial saudaraku. Saya menekankan teen karena justru teen yang sangat riskan saudaraku. Teenagers, usaha belasan tahun sangat riskan, kena narkoba dan sebagainya. Lalu hal yang keempat, kita rindu ada rasul-rasul ekonomi saudaraku. Kita rindu membangkitkan rasul-rasul ekonomi yang akan membuka banyak lapangan pekerjaan, akan menerobos ekonomi untuk membuka banyak lapangan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kita sudah membeli satu gedung, tapi kita harus menyelesaikan cicilannya. Di kota Casablanca, luasnya 800 meter persegi, 600 meter persegi di lantai atas, dan di lantai bawahnya ada 200 meter persegi. Itu sebagai bagian di gedung kota Casablanca untuk ibadah revival dan juga untuk administrasi saudaraku. Hal selanjutnya saya akan jelaskan secara detail ya tentang visi yang tadi saya bagikan 4 visi itu. Yang pertama adalah mobilisasi misi. Kita selama ini melakukan penanaman gereja dan misi. Di Papua ada 4 kota, ya, di Timika, Sentani, Abepura, kemudian Jayapura. Dan dari situ Timika membuka di Merauke juga. Lalu ada dari Sentani melayani 8 desa di Pegunungan Bintang sebelah timur Papua, dekat Papua Nugini. Dan 4 desa sudah ada guru-guru yang ditempatkan mengajar dari TK sampai SD. Lalu di NTT juga, di Kalimantan, di Lampung saudaraku. Di Lampung kita ada sekitar 6 desa. Dan di Kamboja ada 40 gereja di desa-desa. Saudara yang dikasih Tuhan, juga di Sumba, Timor Leste, Vietnam, Bangladesh kita ada misionaris saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita juga melakukan mobilisasi api misi ini. Kita undang gereja-gereja untuk dibangkitkan untuk melakukan misi bersama-sama kita. Kita juga lakukan mission trip, acara bersama, mengundang beberapa gereja supaya mereka melihat dan hati Tuhan membakar hati mereka, juga melakukan sinergi. Dan sebagai hasilnya kami sudah melihat ada 2 misionaris, 1 keluarga membantu pelayanan misionaris kita di Kamboja, 1 keluarga lain membantu gereja lokal mitra kita juga di Kamboja, dan kerajaan Tuhan dimuliakan. Dan juga beberapa gereja support ya, sehingga kami bisa melayani 40 gereja. Ada 5 gedung, 2 gedung dari luar yang dibantu, 3 gedung dari kita.
dan tanah kira-kira. Tapi kami merasakan sangat kurang sekali, masih perlu. Ya, beberapa gereja yang diajak mereka support 2-3 kali, sesudah itu berhenti lagi. Ya, saya merasa perlu dimobilisasi, perlu diapikan terus supaya semangat misi terus berkobar-kobar, bahkan tambah besar sehingga bangsa-bangsa alami revival dari mobilisasi misi ini. Hal yang kedua, tentang pemulihan keluarga. Kita tahu tingkat perceraian tinggi, saudaraku yang kasih, konflik keluarga tinggi, banyak keluarga diambang bunuh diri, dan kita butuh revival, kita butuh pemulihan, kita rindu ada pusat pengajaran keluarga sehingga keluarga benar-benar kuat dan berpegang pada firman Tuhan sehingga keluarga yang kuat dan tidak akan bercerai sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita juga ingin punya pusat pelayanan. Di gedung ini akan ada counseling center. Saya berharap 7 kali 24 jam. 7 hari 24 jam per hari. Kita akan capai itu sekalipun bertahap. Sehingga ketika orang stres karena keluarganya, mereka bisa dilayani. Saudaraku, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Lalu kita lihat juga youth atau teen on fire. Kita rindu anak-anak muda hari-hari ini, saudaraku. Itu panggilan kita dari semula. Saya ingat tahun 98 kita sudah melayani sekitar 4.000 pelajar-pelajar di persekutuan-persekutuan kita. Ada sekitar 200-an sekolah yang kita layani, saudaraku, tahun 98. Dan anak muda itu sangat rentan dengan dibawa kepada narkoba, pornografi. Sekarang era terbuka internet. Mereka bisa dengan seketika melihat hal yang paling jahat di internet, saudaraku. Dan terpengaruh, saudaraku. Oleh karena itu, youth at teen juga di pihak lain adalah masa depan bangsa kita, sangat tergantung oleh generasi muda kita. Karena itu kita katakan bahwa youth perlu revival. Kita perlu bangkitkan generasi muda yang terbakar oleh api Tuhan. Yang benci dengan narkoba, benci dengan pornografi. Tapi cinta Tuhan dan ingin membangun Indonesia, bahkan bangsa-bangsa untuk pemulihan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kita rindu juga membangkitkan rasul-rasul ekonomi Tuhan. Amin, saudara. Ekonomi masyarakat sangat lemah. Banyak masyarakat khusus di daerah-daerah tertinggal, di negara-negara tertinggal. Mereka sangat butuh kebangkitan ekonomi. Kita perlu rasul-rasul ekonomi. Kita ingin melatih rasul-rasul ekonomi yang pandai berusaha, pandai buka lapangan kerja, dan bisa menangkap peluang, bisa mengubahkan daerah yang tertinggal menjadi daerah yang maju. Dan kita menyadari, saudaraku, bahwa visi besar perlu dana. Kita tidak ingin melakukan hal kecil-kecil bersama Tuhan. Kita rindu Indochina dilawat. Kita rindu Eropa dilawat. Kita rindu Papua dilawat, tidak hanya sebelah timur. Dari pegunungan tengah sampai ke barat Papua. Ada sekolah-sekolah di setiap desa, karena sekarang tidak ada desa. Penduduk yang terbelakang dari tidak berpakaian, mereka jadi berpakaian, mereka juga terdidik, saudaraku. Kita perlu rasul-rasul ekonomi juga yang membangkitkan ladang misi sekolah. Ladang misi, kita perlu rasul ekonomi yang membuat sekolah di daerah-daerah terbelakang, usaha atau pabrik-pabrik untuk bangkitkan daerah-daerah tertinggal, saudaraku. Atau negara-negara tertinggal, ladang misi kita. Ini yang Tuhan taruh di hati kita. Oleh karena itu kita butuh gedung GKKD Center. Kita yakin revival akan terjadi, saudaraku, dari GKKD Center. Karena itu kita katakan where revival begin, saudaraku. Baik, kita akan lihat firman Tuhan. Markus 6 ayat 2 dan ayat 5. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Kemudian ayat 5-nya, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ini, saudara, kisah tentang Tuhan Yesus waktu dia kembali ke kampung halamannya, Nazaret, saudaraku. Waktu dia mulai mengajar, orang-orang Nazaret takjub mendengar pengajarannya yang luar biasa, mendengar mujizat yang dia lakukan di banyak kota. Tapi mereka lalu bilang, bukankah dia Yesus anak tukang kayu? Mereka langsung hatinya tidak percaya. Sehingga kata firman Tuhan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini benar-benar, saudaraku,
ada satu statement yang luar biasa. Mujizat tidak akan terjadi kalau orang tidak percaya. Ya, mujizat itu dihambat oleh ketidakpercayaan. Ketika Nazaret tidak percaya Yesus, mujizat tidak terjadi. Saya ingin bilang saudara-saudara, kalau kita tidak percaya, mujizat tidak terjadi. Dan kita mau percaya. Amin saudaraku, mujizat terjadi, GKD Center digenapi. Saudara, Yesus tidak takut dengan penentang. Orang-orang Farisi menentang dia, menghujat dia. Ingin menjatuhkan Yesus. Ya, ingin menganiaya dia. Ya, ingin menjebak dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Tuhan Yesus tidak takut. Mujizat tetap berlangsung di kota demi kota. Yang paling Tuhan Yesus tidak suka, orang tidak percaya. Di banyak kota ada orang-orang percaya, kecuali di Nazaret tidak ada orang percaya. Orang tidak percaya. Sehingga Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Kecuali saudara meletakkan tangan orang atas orang sakit dan orang itu sembuh. Tapi di banyak kota-kota sekalipun ada penentang. Orang Farisi yang sinis. Yang terus ingin menjebak dia, menjatuhkan dia, Yesus tidak takut dengan orang-orang penentang saudaraku. Yang merisaukan Tuhan Yesus hanya satu, ketidakpercayaan. Ingat baik-baik saudaraku. Bagi Tuhan lebih baik menghadapi penentang, penganiaya daripada orang tidak percaya. Penghambat kuasa Tuhan yang terbesar bukan penentang saudaraku. Penghambat kuasa Tuhan terbesar adalah ketidakpercayaan. Ingat baik-baik. Ya, saya ingin sampaikan hukum Allah pertama, ya, hukum kerajaan surga. Tidak percaya itu menghambat mujizat, itu kata firman Tuhan. Tanpa iman, kata Yakobus, tidak mungkin orang beroleh sesuatu. Tidak percaya menghambat mujizat. Saudara, saya berharap kita banyak orang percaya di gereja Tuhan sehingga GKD Center dipenuhi. Amin saudara. Katakan amin, ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Saudara, di Markus 6 ayat 6. Yesus bilang begini. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus heran. Saudara. Orang sakit yang buta melihat biasa di kerajaan Allah. Yang lumpuh berjalan biasa di kerajaan Allah. Nggak ada uang jadi ada uang biasa. Uang miliaran biasa. Triliunan untuk pembangunan gereja biasa. Miliaran untuk pekerjaan Tuhan biasa, kata Tuhan. Tapi yang luar biasa malahan orang tidak percaya. Yang bikin Yesus heran bukan mujizat. Yang bikin kita orang-orang anak-anak Tuhan, gereja Tuhan heran. Mestinya bukan mujizat saudaraku. Ketidakpercayaan. Yesus heran. Aneh kalau nggak percaya karena Yesus kita begitu dahsyat. Dia sanggup menyediakan segala sesuatu. Dia Allah yang besar. Menghina Tuhan kalau nggak percaya. Dia sanggup melakukan besar. Sehingga yang aneh bukan kehebatan, bukan mujizat. Kalau GKD Center diberi kebutuhan kita dana sekitar 32 miliar lagi. Itu tidak aneh, biasa. Yang aneh sebaliknya. Kalau kita nggak bisa dapatkan dana itu baru aneh. Tuhan Yesus akan heran karena ketidakpercayaan kita. Tapi kita percaya, saya percaya, saudara percaya, amin saudara. Kita percaya, yang aneh itu kalau nggak percaya saudara. Markus 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi? Aku harus sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Nah ini kisah waktu ada yang bisu tuli, ayan itu disembuhkan Tuhan Yesus. Orang tuanya bawa ke murid-murid nggak sanggup. Akhirnya orang tuanya datang ke Yesus. Tuhan, saya bawa anak saya kepada murid-murid. Mereka tidak sanggup menyembuhkan. Lalu dia bilang, Tuhan jika engkau dapat, sembuhkan anakku. Tuhan Yesus bilang, katamu kalau aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Orang itu berpikir, Yesus bisa nggak? Kata Yesus, persoalannya bukan aku bisa atau tidak. Persoalannya balik lagi, you percaya atau tidak. Kalau kita nggak dapat mujizat bukan yang Allah dapat atau tidak.
Persoalannya you percaya atau tidak. Kalau saudara tidak dapat mujizat, bukan apakah Tuhan bisa atau tidak, Tuhan sanggup. Tapi apakah engkau percaya? Lalu orang tua anak itu berkata, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Luar biasa, Tuhan dengar. Ya, dan anak itu disembuhkan. Tapi satu hal, Tuhan tegur ketidakpercayaan murid-murid. Sampai Tuhan bilang, kamu angkatan yang tidak percaya. Simak baik-baik saudaraku. Tuhan tegur ketidakpercayaan. Kamu berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Kalau Tuhan negur gini artinya apa saudaraku? Sebenarnya percaya itu mudah. Sebenarnya gampang, tinggal percaya aja. Enggak susah. Enggak mungkin Tuhan Yesus marahin murid-murid kalau susah. Kalau mereka enggak bisa. Masalahnya mereka degil. Mereka keras kepala. Mereka enggak mau percaya. Sehingga Tuhan Yesus bilang, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Orang-orang tidak percaya. Saya ingin bilang, saudara yang kasih Tuhan. Seringkali Tuhan kecewa sama kita. Lalu bilang, berapa lama lagi. Engkau ketakutan, takut enggak percaya. Takut masa depanmu gak percaya. Takut gagal gak percaya. Takut PHK gak percaya. Takut ekonomi gak percaya. Takut sakit penyakit gak percaya. Kata Tuhan, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Tuhan tegur ketidakpercayaan. Juga dengan GKKD Center, saya percaya. Kita tidak perlu takut. Angkat iman kita, hati kita. Dan sampai Tuhan tegur kita. Tapi kalau kita ragu, kita datang pada Tuhan. Ampuni aku yang tidak percaya. Aku percaya Tuhan. Ya, kita akui kita nggak percaya. Tapi aku percaya Tuhan. Kita angkat hati kita. Tuhan Yesus katakan sembuh saudaraku. Tapi Tuhan Yesus kecewa. Murid-muridnya harus bisa mengatasi masalah ini. Amin saudara. Kita murid-murid Tuhan harus bisa mengatasi masalah di sekitar kita. Karena kita mujizat. Aneh kalau kita nggak percaya. Aneh kalau mujizat tidak terjadi. Biasa kalau anak Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tegur ketidakpercayaan. Mujizat tidak terjadi karena ketidakpercayaan. Jadi hukum kerajaan Allah justru terbalik. Aneh kalau orang nggak percaya. Bukan aneh kalau mujizat terjadi. Bukan aneh kalau 32 miliar datang ke GKKD Center. Amin saudara. Itu bukan aneh, itu biasa. Itu terjadi karena iman kita. Bukan aneh saudaraku, biasa. Bahkan berkelimpahan. Bukan aneh kalau kita berkelimpahan, diberkati. Konglomeratnya kata Tuhan di tengah-tengah kita. Siapa yang mau nyambut? Siapa yang percaya? Sudah pasti jadi konglomerat. Itu bukan aneh. Yang aneh kalau nggak ada yang jadi karena nggak percaya saudaraku. Amin, percaya, tangkap firman Tuhan. Nah hal yang ketiga. Tadi Tuhan tegur ketidakpercayaan. Saya ajak. Ya, hukum Tuhan yang ketiga. Tuhan menegur. Jangan tidak percaya saudaraku. Jangan sampai Tuhan bilang sama kita. Berapa lama lagi aku harus nunggu supaya kamu percaya. Anak-anak muda berapa lama lagi engkau takut dengan masa depan. Jangan takut sekolah tinggi-tinggi. Jangan sampai Tuhan berapa lama lagi aku buka jalan untuk kamu sekolah tinggi-tinggi. Saya baru dapat kesaksian dari satu keluarga di Timika, hamba Tuhan, full time gereja, nggak kerja. Dia bilang, puji Tuhan, ya dia bersyukur karena dia baru dapat ya uang ratusan juta untuk rumah. Ya dia baru dapat, kemudian anaknya dapat beasiswa untuk sekolah di Jakarta, saudaraku, sekolah yang terkenal swasta. Luar biasa, saudaraku. Dia ingat, saya bilang jangan takut sekolahkan anakmu tinggi-tinggi. Dan dia sekolah online dengan universitas ternama di swasta. Teman-temannya dari luar negeri, saudaraku. Wawasannya luas. Ya, ada murid-murid yang dari luar negeri. Haleluya, Tuhan besar. Jangan takut. Jangan sampai Tuhan bilang. Jangan takut orang tua. Sekolahkan anak tinggi-tinggi. Jangan sampai Tuhan Yesus bilang berapa lama lagi. Aku harus sabar terhadap kamu. Ketakutan terus, ekonomi, sekolah anak, masalah rumah tangga. Jangan takut, Tuhan Yesus mengasihi
kita bisa mengubahkan keadaan. Nah, kita akan lihat dari Lukas 8 ayat 50 dan 51. Saya akan membacakan beberapa ayat ini. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Lukas 8 ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Saudara, ini cerita Yairus percaya anaknya yang sudah hampir mati, dia datang pada Yesus. "Tuhan, tolong selamatkan anak saya. Letakkan tanganmu, anak saya sembuh," katanya. Meskipun anaknya sudah hampir mati, saudaraku, dia percaya. Yesus bilang, "Jangan takut, anakmu akan selamat." Waktu dia datang, orang-orang bilang anakmu sudah mati. Yesus bilang, "Jangan takut, dia cuma tidur." Lalu sampai di rumah, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Kenapa? Saudara pikir baik-baik. Hanya orang yang percaya yang boleh ikut ngedoain orang mati, bangkitin orang mati. Nah, ini ada peristiwa penting. Yesus mau ngebangkitin anak Yairus yang sudah mati. Ini momentum penting, butuh iman. Kalau ada pengacau, orang tidak percaya, merusak atmosfer percaya. Ya, saudara tahu, orang Israel gagal masuk Kanaan karena ada 12 pengintai, 2 yang percaya, 10 nggak percaya. Karena 10 yang nggak percaya itu membuat atmosfer seluruh Israel ketakutan dan tidak percaya. Mereka berkata, "Kanaan banyak raksasa kita pasti mati dimakan." Tapi yang 2 bilang, "Tidak, kita pasti masuk. Tuhan akan serahkan meskipun raksasa, tanahnya indah, berlimpah susu dan madu." Yang 2 melihat janji Tuhan dan keindahan yang Tuhan sediakan. Yang 10 melihat lawan yang mereka hadapi terlampau besar. Dan yang tidak percaya ini berhasil membuat atmosfer selalu bangsa selalu ketakutan. Saya ingin ingatkan saudaraku, untuk GKD Center ini jangan ada orang-orang yang merusak atmosfer percaya. Saya ingin ajak semua percaya. Kita percaya dan Yesus tidak ajak ikut yang lain kecuali orang yang percaya untuk bangkitkan orang mati. Karena tidak ingin ada atmosfer ragi, orang tidak percaya, penakut tidak percaya. Tapi semua orang yang percaya janji Tuhan ikut melihat Yesus membangkitkan orang mati. Haleluya saudaraku. Yang mati bangkit kalau ada yang percaya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat lagi firman Tuhan. Markus 5 ayat 26. Saya bacakan. "Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya." Ini ada kisah ketika Yesus dan Yairus jalan untuk ke rumah Yairus. Di tengah jalan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dan udah ke banyak tabib nggak sembuh-sembuh. Bahkan uangnya habis. Tapi makin buruk. Bukan makin sembuh. Tapi dia dengar, oh Yesus ini juru selamat, penyembuh. Banyak orang disembuhkan. Dia percaya. Kalau ku jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Lalu dia datang di tengah kerumunan orang banyak. Dia nyelenap masuk, dia geser. Dia dorong supaya dia bisa masuk karena dia perempuan. Banyak orang ngikutin, susah dia. Setengah mati, begitu dekat Yesus dia pegang jubahnya. Kalau saya pegang pasti sembuh. Dan dia sembuh seketika. Berhenti pendarahannya. Saudara, ini luar biasa. Jadi hukum yang kelima. Hal yang kelima, apa yang kita percaya pasti terjadi. Kita percaya pegang jubahnya, sembuh-sembuh. Ya, kita percaya janji Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan genapi. Ya, kita percaya, kita katakan Tuhan
siapkan uang untuk GKK Dana Center, itu pasti terjadi. Saya percaya tahun ini Tuhan lunasi. Ya, bukan 3 tahun. Tahun ini Tuhan sudah sediakan. Amin, saudaraku. Apa yang dipercaya itu terjadi. Kita percaya Tuhan sediakan. Ya, dan perempuan ini percaya. Saya pegang jamah jubahnya sembuh. Dia nggak perlu ditumpangin tangan. Yang Yairus tadi percaya kalau Tuhan Yesus pegang tangannya sembuh. Dan Tuhan Yesus datang ke anaknya, dia talita akum, bangkitlah, dia pegang tangannya dan angkat anak itu berdiri, saudaraku. Anak yang sudah mati. Tapi perempuan ini percaya. Apa yang saudara percaya terjadi. Saudara percaya, saudara terkutuk. Saudara percaya diberkati. Amin, saudara. Saudara percaya, saudara jadi konglomerat, itu akan terjadi. Saudara percaya sekolah tinggi-tinggi, itu akan terjadi. Anakmu sekolah tinggi-tinggi, itu akan terjadi, saudara. Amin. Amin, saudara. Apa yang saudara percaya terjadi. Sebaliknya, kalau percaya kutuk. Kalau terus berkata, saya miskin, saudara miskin terus. Kalau terus berkata, aku sial terus. Sakit COVID, enggak sembuh. Tapi kalau saudara percaya, saya sembuh. Sakit apapun juga. Saya ingin bilang hari ini juga, apapun penyakit, saudara pasti sembuhkan. Amin, saudara yang sakit nanti saya akan doakan. Percaya apapun penyakit saudara sembuh. Ketika orang datang ke Yesus, tidak ada satu penyakit, apapun juga yang tidak sembuh. Semuanya sembuh. Buta, tuli, bisu, kerasukan setan, sakit paru-paru, pendarahan. Apapun juga Tuhan sembuh. Nggak ada sakit penyakit yang nggak sembuh. Lihat Injil saudara. Kalau ada satu sakit yang Yesus nggak sembuhkan, bilang ke saya. Tidak ada. Kusta sembuh. Semuanya sembuh. Jangan bilang sakit saudara terlalu berat. Kanker tidak terlalu berat. Kulit tidak terlalu berat. Tulang belakang nggak terlalu berat bagi Yesus. Stroke nggak terlalu berat bagi Yesus. Apa saja yang saudara percaya terjadi. Amin. Sebentar saya akan berdoa untuk orang sakit. Percayalah saudara. Pada saat saya doakan kesembuhan terjadi dan saudara sembuh. Amin saudara, siap-siap. Siap-siap dengan iman saudara. Saya akan berdoa setelah ini. Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak. Dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka katanya kepada perempuan, ya akhirnya dia temukan perempuan. Lalu perempuan itu tersungkur di kakinya. Dan Tuhan, dan ketika aku jamah bujukmu aku sembuh. Dia akui terus terang. Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, selamatlah. Selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman, dia sembuh dan selamat. 2 hal. Sembuh dan selamat. Itu satu paket. Kalau orang percaya itu satu paket. Percaya Yesus pasti kesembuhan. Juga keselamatan diberikan oleh Tuhan. Nah, tapi saya ingin sampaikan saudara. Ini Yesus nggak tahu. Ya secara manusia. Di dalam kemanusiaannya dia nggak tahu. Orang itu pegang jubahnya dari belakang. Jadi dia nggak lihat. Dia nggak tahu. Dan begitu banyak orang yang mana pegang. Tapi dia tahu satu hal. Ada kuasa mengalir dari jubahnya. Banyak orang pegang dia. Mungkin juga ada yang sakit nggak sembuh. Karena nggak punya iman disembuhkan. Tapi ada satu perempuan saudaraku. Satu perempuan yang udah 12 tahun sakit pendarahan. Nggak sembuh-sembuh. Dia percaya kali ini aku pasti sembuh. Saya ajak saudara berkata sama Tuhan. Kali ini saya pasti sembuh. Saya akan berdoa. Saudara bilang. Saat didoakan aku pasti sembuh. Apapun sakit saudara saya nggak peduli. Cancer, stroke, katakan. Saraf, apapun juga kita yang katakan. Saat ini sebentar lagi saya akan berdoa. Nah tapi yang luar biasa apa saudara? Tuhan Yesus nggak tahu. Tapi kok ada orang yang sembuh. Kenapa Tuhan nggak tahu? Ini luar biasa buat saya. Artinya apa saudara? Artinya saya bilang sama saudara. Iman perempuan itu narik kesembuhan sendiri. Tuhan Yesus gak bisa tahan kesembuhan. Ketika ada iman. Wah, luar biasa. Haleluya. Saudara kami saudara. Percaya saudara. Iman itu saudara akan membuat kuasa Tuhan tertarik keluar. Secara otomatis. Makanya saya bilang di situ iman. Otomatis tarik kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat, iman itu narik keluar.
Ini Yesus kayaknya nggak tahu, saudaraku. Tapi kuasa itu tidak terbendung karena iman. Karena perempuan itu percaya kalau aku jamah jubahnya, maka akan mengalir dan aku sembuh. Saya ingin ajak setiap saudara. Saat ini saya akan doakan dan jamah Tuhan dalam iman saudara. Terima pada saat didoakan. Saat itu saudara sembuh. Maka kuasa surga akan mengalir. Kuasa kesembuhan. Saudara disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin saudara. Iman otomatis tarik kuasa Tuhan. Dan kita mau sama-sama dengan iman kita menarik kuasa Tuhan untuk GKD Center. Amin saudara. Ya, kita percaya kuasa Tuhan terbuka. Karena kita percaya GKD Center kecil bagi Tuhan dan bagi saya yang percaya. Amin. Katakan, GKD Center kecil bagi saya yang percaya. GKD Jakarta. Cancer kecil bagi saya yang percaya. Stroke kecil bagi saya yang percaya. Jantung, paru-paru kecil. COVID kecil bagi saya yang percaya. Katakan saudara, percayalah. Sekolah tinggi-tinggi kecil. 30 miliar kecil bagi kita yang percaya. Amin saudara. Tuhan akan sediakan. Terpuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku. Saya akan berdoa. Menutup ibadah kita. Sekaligus saya ingin mengajak saudara-saudara yang belum percaya Tuhan untuk menerima Tuhan. Yang sakit untuk disembuhkan. Yang belum percaya Tuhan, berdoa sama saya. Angkat tangan, kedua tangan saudara kepada Tuhan. Datanglah dengan hati. Ingat, Tuhan Yesus sudah dekat. Kalau engkau meninggal, engkau tidak tahu masuk surga atau neraka, bertobatlah. Tinggalkan dosamu dan percayalah kepada Yesus sekarang juga. Dan ikuti kata-kata saya. Jangan main-main dengan keselamatan saudara. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk percaya kepada Dia dengan segenap hati. Mungkin saudara Kristen puluhan tahun tapi Kristen-Kristenan dari kecil dan belum pernah nerima Yesus. Ini saat siapapun saudara, saya ingin berkata jangan bohong diri saudara. Kalau saudara tidak tahu masuk surga atau neraka, hari ini juga jangan main-main dengan keselamatan saudara. Terima Tuhan Yesus. Ikuti kata-kata saya dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ampuni saya, ampuni saya. Saya orang berdosa, saya orang berdosa. Saya mengundang Tuhan Yesus. Saya mengundang Tuhan Yesus. Masuk ke dalam hati saya, masuk ke hati saya. Ampuni segala dosa saya, ampuni segala dosa saya. Terima kasih Tuhan sudah ada di hati saya. Terima kasih Tuhan sudah ada di hati saya. Dan menyediakan tempat di surga. Dan menyediakan tempat di surga. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang sudah terima Yesus sudah pasti selamat. Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Sesuai dengan janjinya. Iman sederhana, tidak sukar-sukar. Hal yang kedua, saya ingin berdoa untuk setiap yang sakit. Tadi saya katakan percaya saudara apa? Saya ingin ajak saudara percaya sekarang. Saat saya doakan saudara disembuhkan. Apapun penyakit saudara. Pegang bagian yang sakit. Saat ini juga, saat saya berdoa, saudara disembuhkan. Dari kanker, dari paru-paru, dari jantung, dari mah kronis, dari sakit saraf tulang punggung, sakit kepala, migrain, rematik, sakit kulit, COVID, apapun juga. Percaya saat ini. Apa percaya saudara? Percaya saudara saat ini doakan dan saudara sembuh. Angkat tangan saudara. Dan pegang bagian yang sakit. Saya akan doakan. Pada saat saya berdoa saudara disembuhkan. Bapa, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap yang sakit. Sakit di perut, di usus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan kesembuhan. Aku menghardik segala sakit penyakit. Kanker, saraf, paru-paru, mah, jantung. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, enyah saat ini. Kanker, enyah. Sakit migrain, enyah. Rematiknya, flu, COVID, enyah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau ajaib.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, saya ingin ajak saudara. Kalau saudara mau diberkati, ini saat. Ini kesempatan untuk menabur untuk GKD Center. Kita akan membaharui P400. Saya ajak saudara angkat hati saudara kepada Tuhan. Kalau belum memberi untuk GKD Center, menaburlah. Karena Tuhan berkata, Dia mau beri makan 5.000 orang. Tuhan cari orang untuk memberikan apa yang ada. Ada seorang anak kecil memberikan 5 roti 2 ikan. Itu semua yang dia punya. Itu tidak cukup, tapi ketika diberkati Tuhan, maka 5.000 laki-laki atau sekitar 10-15 ribu orang diberi makan. Hanya 5 roti 2 ikan ketika dipersembahkan ke Yesus, diberkati. Dan saya percaya kita dipanggil Tuhan untuk lakukan bagian kita. Kita percaya mujizat terjadi. Tapi Tuhan ingin kita membawa apa yang pada hati kita sebagai tanda cinta kepada Tuhan, pada rumah Tuhan, kepada visi Tuhan. Saya mau menabur di tanah yang subur ini. Saya ajak berdoa semua. Apa yang harus kita lakukan? Yang sudah memberi, saya bisa katakan saya ingin memberi. Ada P400 kita memberi rutin tiap bulan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa bicara di hati kami masing-masing. Kami angkat hati kami tingkatkan persembahan kami dengan berkorban Tuhan. Engkau lihat hati kami, Engkau lihat cinta kami. Kami tahu tidak seberapa, tapi Tuhan lihat hati kami. Dan 5 roti 2 ikan yang kami beri diberkati oleh Tuhan. GKD Center dipenuhi dan Engkau yang mengangkat konglomeratnya di tengah-tengah kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau, yang mengasihi pekerjaan, yang memberi untuk GKD Center diberkati berkelimpahan. Unlimited blessing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang saudara siapkan roti perjamuan. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Baik saudara, setiap orang percaya boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti Tuhan. Pada malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan mengucapkan berkat. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi engkau. Ambillah dan makanlah. Kita angkat anggur, cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Ambillah dan minumlah. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami sudah ambil bagian dalam perjamuan-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Tambah sehat, tambah kuat. Jauh dari sakit penyakit, kami segar bugar. Kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati bagi dosa